بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 5 pengalamanku pada subtema 3 pengalamanku di tempat bermain pembelajaran 6. Nah anak-anak sekarang coba amati gambar di halaman 139. Apakah kalian tahu lambang sila berapa yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Ya, jadi lambang padi dan kapas ini merupakan lambang dari sila kelima Pancasila. Bunyinya apa anak-anak? Ya, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, ingat ya, sila kelima itu dilambangkan dengan lambang padi dan kapas. Bersikap adil tidak berarti harus membagi sama rata. Misalnya, orang tua Melani memberikan uang saku yang lebih besar kepada kakak Melani. Ini disebabkan kakak Melani memiliki lebih banyak kebutuhan daripada Melani. Contoh lain, sikap adil adalah menolong setiap orang tanpa membeda-bedakan suku, ras, atau agama. Nah, anak-anak, jadi bersikap adil itu tidak berarti harus membagi sama rata ya. Contoh sikap adil yang lain adalah menolong setiap orang tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Misalnya kalian melihat ada anak-anak dari suku lain yang jatuh dari sepeda, maka kalian harus menolongnya. Jadi tidak memilih, misalnya kalian beda suku dengan mereka, jadi kalian tidak mau menolongnya. Jadi kita harus bersikap adil tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Selanjutnya kita masuk di subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Nah anak-anak, apakah kalian suka berwisata? Kalian sudah pernah berwisata kemana saja? Nah, kalau kalian pernah berwisata, kalian bisa melihat pemandangan yang indah, pemandangan baru, kemudian kalian bisa melihat tempat baru tentunya. Nah, dengan berwisata juga bisa menyegarkan pikiran. Nah, anak-anak, kalau kalian pergi berwisata, tentunya kalian mendapatkan pengalaman yang baru. Selanjutnya di pembelajaran 1, coba lihat bukunya di halaman 153, kita akan menulis kosakata baru dari puisi yang berjudul Pesona Gunung Bromo karya Imelda Oktama. Nah anak-anak sekarang coba kita baca dulu ya puisinya. Aku melihat kabut putih mengelilingimu, indah dan sungguh menggugah. Hawa dingin seakan membawa rasa dan khasmu, pesonamu Bromo. Puncak gunung penanjakan, itu juga namamu. Hamparan lautan pasir luas, sangat menakjubkan. Dari sini pula, aku melihat sang surya hadir di setiap pagi. Gunung Bromo, engkau telah menyentuh begitu banyak hati untuk singgah atau
atau sekedar menyapa, memberikan sejuta pesonamu, keindahanmu. Nah, anak-anak, setelah kita membaca puisi tentang pesona Gunung Bromo ini, apakah kalian menemukan kosakata baru pada puisi tersebut? Coba sebutkan anak-anak. Iya, misalnya kata menggugah. Menggugah ini maksudnya apa anak-anak? Jadi, menggugah ini artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membangkitkan atau menyentuh hati. Kemudian, apakah kalian menemukan kosakata baru yang lainnya anak-anak? Ya, misalnya sang surya. Sang surya ini maksudnya apa anak-anak? Iya, sang surya ini maksudnya adalah matahari. Jadi, maksudnya di setiap pagi dia bisa melihat matahari hadir melalui puncak Gunung Bromo. Nah, anak-anak, jadi kalau kalian menemukan kosakata baru dalam puisi, kalian bisa mencari artinya dalam kamus atau bertanya kepada orang tua kalian. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membaca mengenai membuat karya hiasan dari barang bekas. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah membuat hiasan dari barang bekas? Misalnya dari kertas, daun, plastik, dan lain sebagainya. Rasti melihat banyak sampah berserakan di jalan. Ada sampah daun, kertas, dan plastik. Dia dan keluarganya memasukkan sampah-sampah tersebut di tong sampah. Rasti ingat karya seni yang diajarkan gurunya. Rasti ingin memanfaatkan sampah kertas untuk dibuat kerajinan. Dia mengambil koran bekas. Rasti mengajak keluarganya untuk membuat kalung dari koran bekas. Berikut adalah langkah-langkah membuat kalung dari bahan koran bekas. Yang pertama, alat dan bahan ada sedotan, koran bekas, gunting, lem kertas, dan tali sepatu. Cara membuatnya, yang pertama, potonglah sedotan sepanjang 1 cm. Potonglah koran membentuk segitiga sama besar. Potongan segitiga tersebut kemudian digulung dan dilem. Roncelah potongan sedotan dan gulungan kertas koran tersebut. Masukkan ujung tali sepatu ke lubang sedotan. Kemudian dilanjutkan dengan gulungan kertas. Potongan sedotan dan gulungan kertas dironce berselang-seling. Meronce ini maksudnya menguntai ya anak-anak, jadi menguntai potongan sedotan dan gulungan kertas koran. Terakhir, ikatlah kedua ujung tali sepatu tersebut. Jadilah kalung yang indah dan menarik. Nah, jadi itu merupakan langkah-langkah dalam membuat kalung dari bahan koran bekas. Kalian juga bisa mencobanya di rumah ya, kalau kalian menemukan barang-barang bekas yang lainnya. Kalian bisa membuat sebuah karya. Selanjutnya di halaman 156 kita akan menyelesaikan masalah terkait satuan panjang. Nah anak-anak, apakah kalian masih ingat satuan panjang itu apa saja? Jadi satuan panjang itu ada meter dan sentimeter. Pelajarilah contoh soal berikut. Panjang kalung yang dibuat Rasti dan teman-temannya berbeda. Panjang kalung yang dibuat Rasti 30 cm. Panjang kalung yang dibuat Melani 25 cm. Berapakah panjang kedua kalung tersebut? Nah, anak-anak, karena yang ditanyakan ini berapa panjang kedua kalung tersebut, otomatis ini diselesaikan menggunakan penjumlahan. Nah, berarti sudah kita ketahui bahwa panjang kalung Rasti ini 30 cm dan panjang kalung Melani 25 cm. Yang ditanyakan berapa panjang kedua kalung tersebut. Nah, berarti caranya kita jumlahkan panjang kalung Rasti dan panjang kalung Melani. Berarti 30 cm kita tambahkan dengan 25 cm, hasilnya 55 cm. Jadi panjang kedua kalung tersebut adalah 55 cm. Jadi seperti itu ya anak-anak cara menyelesaikan masalah terkait satuan panjang. Nah, contoh lainnya misalnya nomor 1 ini ya, di ayo mencoba menghitung panjang dan tinggi. Coba kita kerjakan yang nomor 1 ya anak-anak. Titus mempunyai 2 buah botol bekas minuman. Tinggi kedua botol tersebut berbeda. Botol pertama mempunyai tinggi 15 cm.
Botol kedua tingginya 25 cm. Berapa tinggi kedua botol tersebut? Nah, berarti tinggal kita jumlahkan ya anak-anak. Botol pertama tingginya 15 cm. Botol kedua tingginya 25 cm. Nah, 15 ditambah 25 cm ini berapa anak-anak hasilnya? Ya, hasilnya adalah 40 cm. Berarti tinggi kedua botol tersebut yaitu 40 cm. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.